Ketua, siapa nama asli Tomat ketua? Nama asli itu Tomat Alva Edison, guys. Tomat Alva Edison. Penemu lampu dalam 14. Tomat 14. Bukan, dia penemu pakar kuburan. Kau tanya sama dia, kuburan mana yang nggak pernah? Oh iya, kau dulu Mat. Nah, wawancara. Tuh, Mat. ini dari sini Mat. Mat, sini Mat. Wawancara. Kayak mana awalnya kau ngangkat kuburan itu? Jadi apa? Baru ada ibas-bas sama Ya, semua harus dibahas. semua harus dibahas. Up. 100.000 dari NCANG Smith. Pesan, ketua aku tinggal di PIK 2 sekarang gerebek studioku sambil IRL mantep tuh. Oh, boleh bang. Boleh bang. Di mana Encang Smith? Lu di pick nggak kabar-kabar? Gua RT sini ya. Lu nggak ada laporan lagi. Lu kok ngurus apa-apa izin ke gua, coy. Pak RT ini. Di mana Encang Smith? Kasih tahu klasternya di mana. Kita kasih ke sana nanti langsung. Kita bingung mau kemana ini. Thank you Bang Smith. Mat. Di antara 600 orang ini ada nggak di sini pagar opungnya yang udah lu ambil? Kemungkinan kalau orang ini tinggal di Santer gitu ada. Ada. Kemungkinan kalau ada orang-orang Santer di sini ya. Minta maaf kau jangan. Oh iya. Minta maaf dulu ya. Tunggu, apalah kalau memang orang itu nonton. Kalau lah memang ada di sini yang apanya kayak keluarganya, lu mau nggak minta maaf? Coba lu minta maaf, coba lu sampaikan di sini dah. Oh, mari komen cobain, mari kau. Sila anakku mau makan. Itu bukan silap lagi ketua, masalahnya bukan sekali dua kali kan gitu. BU aku bilang. Jujur-jujuran aja. Orang kali kalian guys, tiba-tiba kalian tanya yang masalah kuburan. Tahun lalunya itu guys bilang. Udah lamanya itu guys, bilang gitu. Ayo, udah lama itu guys. 10 tahun yang lalu. Jadi sekitaran 3 tahun lah, baru kemarin sebelum jangan nampak Riko apa 3 tahun kemarin guys, sebelum berangkat ke sini guys, sebelum sama ketua guys, belum lama guys, masih belum ada setahun guys. Kau minta maaf. Oke, aku minta maaf guys, minta maaf lah aku buat keluarga yang punya kuburan. nanti di record ini. Minta maaf sebesar-besarnya guys, dari hati. Ngelek ketua. Enggak ada nge-lag. Minta maaf. Cepat, deh, lama kali. Oke, minta maaf buat warga, terkhususnya warga Siantar dong kan? Nah, Warga Siantar yang ada, yang udah meninggal, keluarga epungnya atau apanya lah. Pagar kuburannya udah banyak ku ambilin itu. Ada sekitaran berapa liang kan, liang kubur kan? Berapa, kalau kilonya ada ton-tonan lah deh. Kalau udah lah itu, udah. ada lah. Udah lama itu guys, udah lama guys. 2 tahun yang lalu bilang lah. Iya, 4 tahun yang lalu. Jadi kayak sistemnya sebulan kita ngikut-ngikut aja sih guys. Kayak ada yang orang itu kan udah lama kali kubur-kuburannya nggak dipakai, kita ikut bantu-bantu. Membantunya aku, bukannya ikut aku ngambil. Setelah aku udah punya anak, baru Setelah aku udah punya anak, ya mulai mikir dong kan, masa gini terus. Ya beralih lah menjadi tukang botot. Bocor apa tuh? Cari-cari barang rongsokan deh. Rongsokan. Di terakhir ini tukang botot. Baliklah ketua ke Siantar. Ketemulah itu pas lagi bawa becak kan. Ketua, ada nggak plastik di rumah? Gue tanya gitu. Ada kan ketua kan? Gue tanyakan ketua. Kursi-kursi. Ya datanglah ke rumah katanya. Pergi aku ke rumah ketua cari plastik kursi-kursi yang dibanting-bantingnya itu. Habis itu aku sering-sering lah datang ke kampung kan, jauh kampung kami. Aku ngontrak gitu. Biar di notice gitu loh guys. Ngerti kan kalian guys? Rupanya diajaklah aku baru pertama kali guys. Itulah. Nah, jadi pada saat itu guys, itu hujan-hujan ya. Dia bawa bentor lah, bawa becak gitu kan. Becak. Ini kawan lama lah gitu kan. Wah, gua ajak makan di SS nih. Wah anjir. Makan. Lepas dari situ gua lihat orangnya oke lah, cuman emang keadaan yang buat kayak gitu. Ya udah, ayo coba kita satbor. Nah, dari situ satbor cuma 40 menit dapat 200.000. Kok enak banget gitu kan. Nah, dari situlah kayak mulailah kita ada ngobrol-ngobrol kerja cocok. Ya udah, mau nggak ke Jakarta? Langsung tuh lewat jalur darat. Pertama kali dia merantau ke Jakarta. Tek Polsek Siantar ini tersangkanya. Bukan guys. Kita nggak jadi pelaku. Belum lah. Gue janji suatu saat nanti gue sukses,
gue bakal bantu warga-warga Amin, Siantar. amin. Gitu. Oke. Aku janji suatu saat nanti aku bisa sukses, guys. Bakal mengganti 3 kali lipat mewahnya besi yang ada di kuburan. Berlapis-lapis itu, guys. Kayak kemarin kan contohnya kan besinya tipis. Kita ganti yang jadi segini tebal ya, guys. Biar gak bisa diambil-ambil orang, guys. Enggak. Ketawa gue dari Bisang. Yang disampung Kristen. Gak ada gitu, Win. Gak ada gitu, Win. Jangan nangis-nangis lah. Enggak, guys. Cuman ya itulah. Jadi kayak mengingatnya ke belakang kan kayak sedih gitu, guys. Jadi kayak mengucap syukur sekali, guys. Sudah berada di tahap seperti ini, guys. Dibarengan sama ketua, guys. Nah, Thank you, ketua. Nah, yang dia megang besi dong, tapi bukan rayak besi ya. Dia megang besi. Gue bilang, lu kan mainan lu besi nih. Tapi lu harus mental besi juga, coy. Gue bilang gitu. Lu megang besi, lu harus jadi mental besi juga. Nah, itu gue doktrin. Sampai sekarang dia jadi besi gitu loh. Ya, tapi memang itu ketua semenjak udah dibawa ke sini, guys, banyak perubahan, guys. Di yang dulunya aku di kampung di mana lah yang udah berumah tangga gitu, kayak dikecilkan, guys. Ya sedih, guys. Dia juga kalau kayak gitu loh, Dikecilin, Cok. Lu guys. atraksi gitu pas malam atau pagi gitu loh. Atau siang gitu loh. Pagi lah, ketua. Pagi ya. Pagi. Paling enaknya itu cuacanya pas apa, coy? Pas hujan lah, Pas itu hujan. favorit banget. Pokoknya kita tiap malam Doanya hujan dulu. Hujannya di jam 12. Jam 12 mudah-mudahan hujan nih. Kalau udah hujan udah nih kita paling senang kali lah itu. Orang-orang pada tidur kali ya. Pastinya tidur kan? Ah, Ya pastinya kalau ada pun kebisikan atau apapun ya mereka bodo amat lah. ketika udah contoh lah kata lu atraksi jam 2 pagi nih. Ya kan? Jam iya. 2 pagi. Hujan. Hujan. Pokoknya dari jam 10 sampai jam 1 itu lu doanya hujan. Hujan sampai 4 gitu kan. pagi. Jam 4 pagi. Kalau bisa sampai jam 4 pagi hujannya. Jangan sebentar hujannya. Nah, pas lu udah hujan nih, wah, baru lu tuh atraksi. Atraksi lah. Nah, lalu atraksi, setelah lu atraksi, langsung timbang. Simpan dulu. Simpan dulu. Kan biar jadi kalau jualnya kita dadakan gitu jadi harganya kan murah. Murah, oke. Jadi kalau kita langsung jualnya ke penampungan tempat bututnya kan harganya udah pastinya normal. Enggak pernah nggak sih tuh lu pas cabut pagarnya itu ketarik ikut tulang keringnya gitu? Enggak, yang pernah ku ingat. Pernah yang paling ku ingat kali, guys. Waktu ngerjain nih, gergaji besi itu kan, ketua tahu kan? Ah, Oh. Banyak kali yang lihat ke arah aku gitu. ah. Ya aku pikir kan siapa ini rupanya ya mungkin ya karena keadaan panik itu apa gimana. Ya mungkin orang ngepung-ngepung di dalam itu lah. Antum menurut lu? Iya, menurut memang. Tapi lu kayak gitu nggak ada takutnya apa gimana sih, coy? Nggak ada lagi, memang fokusnya ke sini doang gitu. Memang ini bakalan putus nih. Soalnya di pikiran kan duit gitu buat anak-anak istri gitu. Berarti lu kayak bangun pagi itu lu harus standby uang minimal 100.000 buat Minimal 100.000. buat jajan, Iya, buat anak-anak sekolah, Iya. buat sarapan, buat bekal siang. Pastinya. Wah, ayam berkokok lu harus udah megang duit gitu, Cok. Sebelum ayam berkokok lu udah megang kita duit. udah harus megang duit gitu. Kadang kalau kita waktu ada niat mau kerja itu sih udah cari pinjaman dulu karena oke pagi nanti gini gua kasih deh bunganya 20% gitu. Karena kita kan udah yakin nih pasti bakalan dapat nih duit nih. Ya dari mana? Dari ya kita ngambilin besi-besi itu gitu. Terus ngambil besi-besi itu kau berdoa ya, Pak Mat? Berdoa, serius berdoa. Berarti lu merasa ini nggak benar gitu, tapi keadaan yang buat Kadang terpaksa memaksa, gitu ya. memaksa. Memang berdoa guys. Berdoa kau ambil besi. Berdoa serius. Iya. Ya pokoknya di Kan kalimat-kalimat resikonya kan gede juga. ya kita Penjara atau masa gitu kan. Iya, memang udah dipikirin dulu dong ketua. 25.000 dari Meromi, pesan, coba gantian ketua saring pengalaman enak dan gak enak nih kerja di luar dulu. Coba gantian ketua, sharing pengalaman enak dan gak enak kerjanya di luar dulu. Oke, kalau gue ya. Jadi guys, kalau gue pribadi ya, kerja ini kedengaran pasang sini biar stok nggak bisa kau dengaran semua kok. Ini Kenapa nih? pasang sini biar nggak habis baterai. Ini kedengaran kok semuanya. Jadi kalau aku pribadi ya guys, kalau sampai sekarang gue pandang ya, kerja di luar negeri tuh bisa dibilang lebih dihargain, lebih enak. Kalau gue pribadi ya. Nah, untuk di dalam negeri kerja di sini tuh lu banyak pesaing gitu, nggak sebanyak kayak dulu mau ke luar negeri. Jadi kalau lu di dalam negeri tuh satu gajinya nggak seberapa, kecil lah gitu ya, kecil. Terus kerjanya itu kerja rodi.
Nah, kalau di luar negeri, lu kerjanya itu emang kerja rodi 12 jam, tapi duitnya sesuai gitu loh guys. Waktu itu gua $50 itu, gua 12 jam kerja. Satu hari ya, $50 ya. Nah, kalau gua di Malaysia waktu itu gua satu, pokoknya dia RM1 pada saat itu 3.400 apa 3.300 ya. Pokoknya gaji-gaji 300 lah satu hari guys, gaji-gaji 300.000. Nah, yang nggak enaknya di luar negeri ini ya kalau lu kenapa-napa gitu aja guys. Tapi dari sana lu jadi mandiri. Gua ke Arab Saudi itu modal 5.000 perak guys. Gua 5.000 perak. Paspor gua punya, tapi tiket pesawat, akomodasi, hotel itu ditanggung sama perusahaan. Dan jujur, gua ngomong bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Gua bisa bahasa Inggris dikit-dikit, little gitu kan, sampai di Arabnya guys. Belajar itu, gue lihat sampai beli kamus. Nah, tapi kalau kalian anak-anak muda, kalau saran gue sih kerja di sini aja dulu. Tapi kan kalau ke luar negeri tuh butuh pengalaman gitu guys. Tapi kita udah ada basic di awalnya tuh, kayak lu cara ngegerinda gimana, cutting gimana, bepel gimana, potong gimana, menjoin gimana gitu guys. Kebetulan aku tuh proyeksi ya, proyek lah, anak proyek gitu guys. Kapan keluarnya nanti? View-nya turun ketua, santai. Hujan nggak di bawah? Hujan coy, kebetulan hujan coy. Hujan. 300.000 Tomak ngajikan kerudung ini. Susah Bang Col kalau kerja di sini. Kerja di sini tuh, kalau menurut gua ya cara kerja di sini tuh ya, contoh ya, lu harus ambil kartu kuning dulu, kadisnaker, baru lempar lamaran. Dulu gua kalau waktu melanglang buana itu di dalam negeri, gua tuh lempar lamaran itu 30 guys, 1 bulan. 30 1 bulan. Nah, gua tinggal nunggu kabar. Bulan depannya nggak ada panggilan, lempar lagi tuh 30. Dan buat lamaran itu, satu lamaran itu kena di angka 15.000 seminim-minimnya. 15.000 guys, 15.000. Fotokopi, beli amplop gede, kertasnya buat fotokopi CP segede tebal coy, CP segini coy, anjir gua. Ada hampir 13 lembar lah pada saat itu. Lempar lamaran melalui email atau kemana, lu harus pandai. Tapi hati-hati, link phishing banyak. Ketua, kerja yang sehari gaji 3 juta itu gimana? Emang ada gaji 3 juta sehari guys? Buset dah. Alumni SMK GKP 1 ya ketua? Iya betul ketua. Aku juga dari situ. Semua, ini anggota GKP semua ini guys. Sekarang mah enak ketua, bisa pakai PDF kirim lamaran. Ya dulu juga bisa pakai PDF, cuman kita gaptek. Kita jadi manual tuh ngantar-ngantar lamaran. 25.000 dari NCA NG Smith. Pesan, aku di klaster Dallas PIK 2 Bang, main-mainlah kesini ketuaku. Oke, Dallas, buat dulu map Dallas Peak 2. Dallas Peak 2. Cluster Dallas Peak 2. Jauh tak? Bang, cara bisa bahasa Inggris untuk pemula gimana ya? Apa yang harus dilakukan awal? Satu hari kau harus hafal 5 kata benda, kata kerja. Pokoknya satu hari kata benda, 3 kata kerja, 2 lu harus hafal guys. Contoh, ambil, take, atau put gitu kan, atau beri, give. Lu harus hafal gitu, kayak pergi, go, lu hafal itu setiap hari 5. Lu harus hafal luar kepala. Nah, besoknya lu harus ganti lagi 5. Lu percaya sama gua, lu setahun menguasai itu lu udah bisa ngomong lah, udah bisa ngomong santai gitu, walaupun gak fasih. Dan jujur guys, gue juga dulu berpikirnya orang Italia, orang Kanada, orang Prancis, pokoknya yang gua lihat bule-bule gitu, mereka tuh jago bahasa Inggris. Enggak anjir, enggak jago-jago banget guys. Sama kayak kita Nak Nuk juga guys.
Tapi yang gara di otak kita mereka bule, mereka bahasa Inggris, enggak anjir. Enggak sejago itu mereka bahasa Inggris, guys. Yang jago-jago bahasa Inggris itu ya kayak orang aslinya kayak Amerika, paling Inggris. Ada sebagian bule luar yang jago bahasa Inggris, tapi enggak semua. Di situ gua kaget, wah, di situ nambah percaya diri gua. Ternyata gua sama dia sama, naknu gitu loh. 30 menit ketua. Hah? Setengah jam. Setengah jam. Oke, bentar ya. Encang, gua sebat dulu. Dewi ketua. Mobil. Belum datang. Naik Grab aja kita. Nggak bebas nanti kau naik Grab di mobil. Kok nggak bebas? Kita pesan 2. Satu. Mana mau orang? Cerita pengalaman Upil dong ketua. Oh, oke. Ceritakan Kamboja. Siapa itu yang komen itu? Ada? Komen gaib. Yang penting referensi. Ingat guys ya, kau bisa ngomong bahasa Inggris, kau bisa hafal kosakata bahasa Inggris, kau bisa sedikit lah, minimal 70 atau 60% bisa lah ngomong sehari-hari bahasa Inggris gitu kan. Apalagi lo bisa kuasai bahasa Inggris, 50% masa depan ada di tangan lu guys. Percaya, nggak harus lu kerja sana sini warawiri, lu bisa ngomong bahasa Inggris itu 50% masa depan ada di tangan lu guys. Bahasa Inggris itu penting banget guys. Sebelum jadi klipper Bang Pascol makan sehari bisa nggak modal 900 nyicil belajar edit sekarang? Bisa, gua dulu pakai KineMaster gua ngeditnya guys. Dulu gua masih bisa ngedit di KineMaster. Malam live nggak ketua, live guys. Relasi cok bukan referensi. Relasi penting. Referensi juga penting guys. Gua banyak relasi dari teman ke teman juga, ada info job nanti kabar-kabaran. Kalau anak proyek paling ngerti lah itu. Ini lagi buka nih, tolong lamarannya dibuat gitu loh. Debi ketua gantian. Debi, coba sini Deb. Dulu Dep. Ceritain pengalaman lu Dep. Situ koma samping ini juga ada dulu. Sampai lu nggak punya layar gitu. Nah, Debi sekarang guys, coba tanyain guys. 3 bahasa ketua dikuasai biar enak, bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Oke, kayaknya untuk kedepannya sih kayaknya gua lihat ya bahasa Mandarin menjadi bahasa paling populer guys, karena Mandarin Chinese itu apa ya, kayak lagi bagus banget ekonominya. Jadi kalau ada tamu-tamu atau lu punya klien atau lu bisnismen, lu harus bisa kuasai bahasa Mandarin guys. Itu bagus banget. Tapi lu bisa tanamkan ke anak lu guys. Kok bisa ya ketua punya leher? Awal ketemu cewek bisa dekat itu gimana Dep? Awalnya dari TikTok tuh. Dari TikTok. Dari TikTok. Lu live bareng gitu? Ya, saya nonton dia live ketua. Nah terus? Nonton live, terus saya follow TikToknya ketua. Follow? Nggak di follow back. Terus saya bilang, gila nih cewek ya. Mahal juga nih. Ya kan? Nah. Akhirnya saya follow lewat Instagram ketua, saya cari Instagramnya. Nggak ketemu ketua. Nggak diterima, maksudnya dia dikunci IG-nya. Terus saya follow nggak diterima ketua, udah sebulan baru di follow back ketua. Buset. Terus lu pas udah di follow itu lu cetan nggak gitu? Belum. Saya pantau terus story-nya. Oke. Lu dia buat story, lu komen gitu? Belum. Saya masih pantau ketua dari bulan berapa ya? Bulan 3 atau bulan 4 gitu. Terus saya lihat tuh ada story-nya di daerah Palembang ketua. Lah ini kan sama-sama Sumatera ketua. Wong gitu gitu. Ya, saya replay story-nya ketua. Di mana ini, Dek? Di Palembang, Kak. Mulai dari situ ketua. Itu bulan berapa itu? Bulan 4 ketua. Nah, akhirnya saya ngajak ketemu tuh pertama kali kemarin bulan 7 ketua. Bulan 7. Di Jakarta. Di Pik. Anjir. Terus lu pas ketemu cakep gitu. Cakep. Terus main-main lah ketua. Main-main. Terus saya lagi pusing juga tuh ketua. Udah lama banget jomblo kan. Saya bilang aja ke dia ketua. Dek, abang boleh nggak mengenal adek lebih dekat daripada sekedar teman? Anjir. Langsung belak-belakan banget, coy. Tapi kan bukan pacar ya ketua, maksudnya lebih dekat lagi. Ya itu kan ranah ke sana, kode gitu loh. Oke lah, lu gentle lah. Terus dia jawab apa? Ketawa ketua. Ketawa aja. Ketawa. Gue liat story lu suka main padel sama dia gitu.
kemarin ketua, sekarang kan udah jarang ketua. Ah. Paling kayak kemarin ketemu gitu. Tapi kemarin kalian 17-an ini Ke sana. ke sana main istana. Heeh. Anjir. Dapat undangan di istana, Cok, Dewi, Cok. Itu ketua kemarin ketemu. Mik. Enggak suka dengar ya suara. Gak kedengaran. Lu sesekali ajak Salsala ke PIK biar kita ini apa namanya itu kayak main badminton biar nggak berani. Pariko ketua. Kenapa Riko? Pariko ini kalau si Salsal lab dia sering masuk bilang-bilang saya ketua. Dia bisa sama cewek lain lah dia. Makanya jadi saya takut ketua lah. Pariko goblok banget, Cok. Nggak boleh ya itu Pak. Nggak boleh gitu Pariko. Heeh. Saya takut. Tapi ini ketua ya, kita bahas di sini ketua ya. Ini kan saya ada posting sama dia ketua. Ah. Nah, di sini yang buat saya nyanyi jadi takut ketua. Ini ketua. Itu ketua. Ini kan itu yang ketua yang nonton 6,6 juta, 6,8 Anjir. juta ketua. Heeh. Tapi komennya tuh banyak yang menyudutkan dia ketua, misalkan Apa? kayak misalkan dianya cuma itu nggak suka sama saya, pokoknya jadi kayak ngerendahin dia, jadi sayangnya jadi takut dianya hilang ketua. Buset, banyak banget, Dep. Insight-nya hampir 7 juta satu foto, guys. Heeh. Komennya kayak negatif gitu ya. Ada yang negatif, ada yang support juga, cuman Ya, pro dan kontra. Kalau buat jadi public figure, emang pro dan kontra. nah saya takut di situ ketua. Jangan, lu nggak boleh, lu ambil resikonya aja, nggak usah takut. Nanti dianya gara-gara kan dianya tulus ketua. Ah. Takutnya nanti karena netizen bilang kayak itu dianya jadinya bawa ke hati ketua. Itu yang takut. Apa kata-kata Jangan ketua? lah. Tapi Biar dia Salsanya umur berapa dulu? baru 20 ketua. 20 istilahnya dia secara untuk umur udah dewasa. Tapi biasanya umur 20, 21, 22 itu masih sedikit inilah gitu loh, gitu kan. Bocil lah gue bilang gitu ya. Cewek dewasa itu di atas menurut gue ya, kalau secara gue lihat ya 25 ke atas dah, itu udah dewasa dah. Pemikiran ya. Nah, jadi kalau dia ini gampang ini kena senggol, ini kena sensitif atau sakit hati atau apa baper gitu loh. Nah, lu yang jadi laki-lakinya yang harus jadi makasih masukan. Nah, terus lu bilangin gak usah dengerin gitu loh. Lu bilang aja, calon lu kan artis, coy. Gitu. Amin. Calon lu kan artis, ya wajar ada hujatan ada pujian. Wajar itu ketua ya. Ya, balance itu 50-50. Hujatan 50%, pujian 50%. Gokil. Jadi kalau semua pujian 100% atau 80% juga nggak baik. Enggak baik ketua. Nah, hujatan ini juga terlalu ini nggak baik. Jadi harus balance 50-50 gitu loh. Jadi kalau komenan lu, postingan lu dihujat atau apa, ya itu hal yang biasa. Gua aja kalau posting foto gua anak istri, gua dihujat. Udah jadi lo ketua. Iya. Sama ya? Iya, gimana perasaan anak istri gua coba dan suatu saat nanti gitu, atau istri gua dah. 25.000 dari NCANG Smith. Pesan WHOOP Ketua mau KERUMAHKU malam ini kah? Ada mobil nggak sih? Mobil ketua, next lah ketua. Mobil kita nggak ada ketua. Yang kedua kalau kita pesan Grab 2 mobil. Next lah Bang Cang Smith, next time Bang. Ini hujan pula Bang. Motor kita ada Bang, tapi lagi hujan Bang. Yang kedua juga apa namanya itu? Mobil nggak ada Bang. Nah kalau saran gue sih lu harus ini sih. Kalau lu udah yakin sama dia, lu jalanin setahun udah nikah aja langsung. Siap ketua. Mohon doa selalu ketua. Pasti coy. Ini ketua. Kenapa ini? Pak Riko ini. Alah. Kalau Enggak, Pak Riko. kayak- Oh kenapa dia masuk Debbie Karena gini? kemarin live sama si One Piece itu kan, yang si One Piece itu jadi baper si Debbie. Itu bercanda itu si One Piece itu. Iya, Semua bisa bercanda digitukan itu. Cok pria ketua. Punya perasaannya kita. Lagi nggak mungkin belak-belakan di live kayak gitu 700 orang menonton. Betulan itu bercanda deh. Bercandanya itu. Sama si One Piece Kontennya itu. Kau kan orang konten kreator. Iya, tapi parah kali ketua ini udah. Biasa itu sakit-sakit dikit biasa itu. Oh, biasa itu, ketua. Biar lu makin sayang sama dia. Iya kan? Ya jangan kau jatuhkan juga mic-nya. Apalagi ketemu ketua. Ah,
Harus dilakban nih nanti kalau ketemu ketua Pak Riko. Gitu guys ceritanya guys. Kalau cerita masa lalu juga boleh ya ketua? Om, kegedean tahu. 100.000 dari NCANG Smith. Pesan, oke ketua siap kabarin aku di DM ya nanti KUSEDIIN karpet merah. Oke, siap Bang Cang Smith. Oke, siap Bang Cang Smith. Aman. Jadi hujat aku kan. Kutikung betul. Kutikung ya. Lebih ganteng Pak Riko dari lu. Pak Riko mau nikung. Dia bilang aku mau nikung. Udah ada istriku. 25.000 dari Pak Ek. Pesan, Bang Irnya keliling-keliling Jakarta dong dari siang. Ya, oke kita usahakan Bang, karena kita kemarin tidurnya itu jam 6. Namanya Pak Riko sama Tomat, ya kan. Jadi jadi kita bangunnya jam 2. Boleh lah, guys. Karena kita ada juga ada keluarga ngurus-ngurus ini banyak, guys. Dari sore sih gua bisa, guys. 25.000 dari Agus Buntung. Pesan, kemana mobil Fortuner arogannya Keratua? Dipakai. Jadi mertua gua sama orang tua gua lagi datang, guys. Dipakai. Makanya kami live-nya di sini. Bisa aja kami ini ngapain Grab. Cuman 2 mobil, guys. Hidup itu aja. Hidupnya. Dihujat aku dep. Nah, Fortuner tarik leasing ke ketua. Pakai sama orang tua, guys. ada necis. Gantian Gambas atau Upil. Upil. Muter. Kamboja. Cerita lah Kamboja. Emang nggak boleh bang? Coba sini, Rep. Pengalaman bang. Apa mic-nya? Kalau nggak mau orang itu.